Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di materi pengantar sains data, konsep dasar pemodelan lanjutan. Nah, kali ini kita sudah berada di bagian yang kedua setelah sebelumnya kita bahas tentang regresi linier berganda. Kita lanjutkan ya dengan regresi parametrik dan non-parametrik. Jadi seperti yang teman-teman tahu pada pemodelan regresi atau seperti yang persamaan ini, formula matematis Y sama dengan Fx plus error. Secara umum ini adalah memodelkan pola hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor. Serta gunanya atau objective function atau kalau di pengantar sains data, objektif bisnisnya itu adalah untuk prediksi gitu ya. Sebagian besar digunakan untuk prediksi ataupun interpretasi model. Nah, dari regresi-regresi yang ada gitu ya teman-teman, tujuannya itu apa sih sebenarnya regresi itu? Dia kan membentuk suatu estimasi yang kemudian direpresentasikan dengan garis ini. Gimana caranya gitu kan? Garis yang kita buat atau persamaan regresi yang kita buat itu mendekati pola data secara umum gitu. Yang mana kalau teman-teman kaitkan dengan Anarek itu adalah mendapatkan model dengan kesalahan terkecil gitu. Kalau kesalahan terkecil itu kan bermakna bahwa titik data dengan estimasinya itu sebenarnya yang paling kecil gitu. Di gambar yang pertama ini kita lihat bahwa hubungan antara X dengan Y cenderung membentuk pola linier sehingga bisa direpresentasikan oleh garis lurus ini. Kemudian kalau yang gambar kedua nih kita lihat teman-teman, polanya memang tidak linier, tapi cenderung membentuk suatu pola tertentu. Nah, di sini ini adalah regresi kubik ya, pangkat 3. Di mana notasinya mungkin kalau yang di sini kan kita secara umum ya sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1 plus error gitu kan ya. Nah, kalau yang ada di sini karena dia ini berupa regresi kubik gitu, meskipun tidak linier, tidak membentuk sebaran yang cenderung membentuk garis lurus, tapi modelnya masih bisa. Nah, kata kuncinya adalah modelnya masih bisa dispesifikasi. Oke, modelnya masih bisa kita formulasikan. Gitu. Apa sih maksudnya, Bu? Jadi, di sini kalau yang linier itu biasanya kita representasikan dengan beta 0, beta 1, x1. Yang ini. Karena apa? Karena sebaran garisnya ini cenderung membentuk pola linier. Kalau ini kebetulan polanya itu linier positif, gitu ya. Maka nanti mungkin estimasi regresinya, estimasi koefisien regresi akan bertanda positif. Nah, pada regresi, sebelum ke kubik kita ke kuadratik dulu kali ya. Nah, di regresi kuadratik, kalau teman-teman lihat, mungkin ini mirip dengan ketika teman-teman belajar persamaan kuadrat, ya kan? Titik-titiknya ini memang tidak membentuk garis lurus ya, seperti yang ada di persamaan pertama. Tapi di regresi kuadratik ini bentuknya kayak mirip pola tertentu. Nah, ternyata ketika kita spesifikasi, kita lihat kemungkinan modelnya, dia membentuk regresi kuadratik dengan derajat 2. Jadi kalau dituliskan bisa menjadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X, tapi ini X-nya itu kalau regresi kuadratik itu X-nya itu kayak beda ya dengan X ini. Mungkin teman-teman ketika belajar Anarek sudah diajarin ya, X-nya ini something gitu.
Tapi bisa saya bentuk seperti ini, beta 1X ditambah beta 2X kuadrat, katakanlah begitu, ditambah error. Jadi di sini mungkin sudah pernah belajar apa makna dari regresi linier, itu liniernya dalam variabel atau dalam parameter ya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Intinya kalau di sini kita hanya memiliki pangkat 1, di sini kita memiliki pangkat 2. Gitu. Oke. Oke, teman-teman. Kalau misalkan di sini X-nya hanya 1, berarti, maaf, X-nya hanya 1, kita bisa hapus notasi X1-nya ya. Bisa diganti dengan XI. Oke, nah begini. Terus model yang ketiga nih teman-teman, ternyata bukan linier, bukan apa namanya ini, membentuk sebuah kurva, lebih meliuk-liuk lagi gitu ternyata. Meskipun seperti ini, sekali lagi kata kuncinya spesifikasi. Spesifikasi itu artinya kita bisa memformulasikan apa yang ada di sini. Kalau tadi linear beta 0 ditambah beta 1X, kemudian yang kuadratik ternyata kita bisa ganti menjadi beta 0 ditambah beta 1X, 1E, X ditambah beta 2X kuadrat plus error. Nah, bisa juga nih ketika polanya melengkung-lengkung seperti ini, pakai ini nggak cocok, pakai yang kubik nggak, kubik kuadratik nggak cocok, ternyata cocoknya pakai kubik. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah beta 2 X kuadrat ditambah beta 3 X pangkat 3 plus error. Nah, ini ada di regresi polinomial ya, teman-teman. Mungkin bisa dicek lagi materi apa namanya anareknya, analisis regresi. Artinya apa, teman-teman? Kata kunci di sini sekali lagi jangan lupakan yang namanya spesifikasi. Kita bisa memformulasikannya. Kalau kata saya lebih mudahnya pakai kata-kata itu. Nah, oh, errornya udah ada ya, berarti errornya saya hapus, nanti errornya jadi double lagi. Nah, jadi begini nih, jadi isinya si fx ini tergantung kita mau pakai linear, kuadratik, atau kubik gitu. Atau mungkin fungsi-fungsi yang lain, tapi kata kuncinya adalah kita bisa nih memformulasikan si fx ini gitu, karena pola hubungannya masih kelihatan, masih bisa di spesifikasi gitu. Kalau bingung silahkan cari di kamus apa sih makna spesifikasi gitu ya. Kemudian kalau datanya kayak gini nih teman-teman, nih kayak gimana nih, semuanya berada pada sebaran yang cenderungnya mirip ya. Tidak terdapat pola ini. Jadi di sini pola hubungan ini tidak diketahui bentuknya gitu. Mungkin cenderung berbentuk apa sih, kayak kotak gitu. Kalau bentuknya yang seperti ini, maka kita tidak bisa nih fx terbaiknya apa ya. Nah, ini kita sedikit kesulitan gitu dalam melakukan spesifikasi modelnya. Kemudian pola data yang seperti ini, pakai kuadratik mungkin belum cocok, kubik juga belum cocok gitu. Ternyata pola data ini berubah-ubah pada interval waktu tertentu. Nah, nih kalau kita lihat dari 0 sampai mungkin di sebelah sini nih, atau saya pakai warna yang berbeda, saya pakai biru. Nah, mungkin di sini kecenderungannya agak linier ya teman-teman, walaupun cenderung kotak, tapi ada kecenderungan linier. Kemudian kita cut lagi. Bu, ngekatnya gimana ya? Nih masih masih yang namanya bikin model masih kira-kira. Nah, ini berubah nih hubungannya. Nggak lagi berhubungan positif mungkin, tapi kecenderungannya mendatar nih. Apa iya nggak ada hubungan? Nah, ini kita juga perlu menspesifikasi fx-nya apa gitu. Eh, setelah X yang kelima, ternyata pola datanya berubah lagi nih. Dia kecenderungannya berupa hubungan yang positif gitu. Nah, dari sini teman-teman jadi tahu kan bahwa dari sebuah pola data ternyata dia memiliki pola hubungan antara X dengan Y yang berubah-ubah gitu.
Artinya kalau kita paksakan nih ya, kita paksakan nih pakai regresi linear, seret. Kira-kira apakah ini akan menjadi model terbaik dengan error kecil? Tentu saja bisa kita lihat ya teman-teman, estimasinya sangat jauh dari data asli. Kemungkinan besar ini errornya akan sangat tinggi gitu. Atau kita coba iseng nih pakai yang kubik. Kubik tadi kemungkinan besar, malah semakin jauh gitu ya. Makin jauh dari sebaran data. Nah, inilah yang disebut dengan regresi non-parametrik, yaitu bukan karena dia itu tidak berdistribusi normal gitu ya teman-teman. Karena kalau kita itu tahu distribusi dari variabel respon, ya sekali lagi kalau kita tahu distribusi dari variabel respon ini entah berdistribusi apa, berarti kita masih bisa nih menspesifikasi bentuk modelnya si fx tadi. Fx ini mau kita formulasikan seperti apa itu masih bisa. Kalau ini punya distribusi tertentu, misalkan dia berdistribusi Bernoulli 1, P, ini masih bisa kita apa namanya modelkan gitu. Tapi kalau kita ini nggak ngerti, ini di sini masih berupa black box. Nah, ini istilah yang sering digunakan oleh akademisi untuk mewakili sebuah pola data yang tidak bisa kita spesifikasi. Ini masih berupa black box. Kalau kita nggak bisa, ya kita berarti butuh sesuatu gitu. Nah, ini yang disebut dengan regresi non-parametrik. Karena apa? Karena kita nggak bisa spesifikasi. Tapi dari pola data seperti ini, kalian bisa tahu ya, yang pertama berarti kita bisa mendekati dengan fungsi yang pertama, dengan fungsi yang kedua, ini dengan fungsi yang ketiga. Oh gitu, berarti Bu, kita bisa memiliki beberapa fungsi dong. Ya, benar. Dan ini seperti terpotong kan teman-teman. Ini namanya spline, jadi dia dipotong. Jadi untuk beberapa ring tertentu kita gunakan fungsi yang ini. Di ring yang kedua kita terapkan fungsi yang kedua dan seterusnya. Itu. Artinya dari yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tidak semua pola hubungan itu memiliki bentuk yang bisa diketahui, fungsinya bisa dispesifikasi, atau hubungan antara X dengan Y-nya itu spesifik, gitu ya. Nah, contohnya ini hubungan antara apa nih, usia balita dengan rasio berat dan tinggi badan dia, ya. Jadi usia dengan rasio rasio berat badan dan tinggi badan balitanya gitu. Ini polanya beda nih teman-teman. Ini cenderung agak berkorelasi tinggi, tapi di sini apakah sudah mengikuti pola yang sebelumnya? Ternyata enggak. Berarti bisa dipotong dong. Fungsi satu, fungsi dua. Apakah hanya dua fungsi? Belum tentu. Kita harus nyari nih potongan yang terbaiknya berapa ya, gitu. Oh ternyata benar nih di sebelah kanan eh, apa namanya kita lihat di sini mirip ya dengan yang saya gambar sebelumnya. Ini ternyata pola pertama bentuk seperti linier kuat gitu. Apa namanya? Nggak landai gitulah garisnya atau sebaran datanya. Kemudian yang kedua cenderung melandai. Nah, inilah yang disebut dengan spline model. Jadi teman-teman, kalau kita bisa bikin bagan dalam fungsi regresi, sekali lagi fx ini adalah black box yang mau kita estimasi modelnya. Kalau bentuk dari F ini diketahui, fungsinya diketahui, maka kita gunakan regresi parametrik dengan notasi yang sudah kalian ketahui sama dengan X beta ditambah error. Bisa membentuk linear, bisa bentuk polinomial, dan bisa bentuk logistik. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari di pertemuan 10. Logistik ini unik juga ya teman-teman. Dia nggak berdistribusi normal loh Y-nya. Karena Y-nya itu hanya memiliki nilai yang terbatas 1 dengan 0. Gimana caranya memodelkan Y yang cuma 1, 0 dengan X-nya itu ada numerik, ada kategorik. Nah,
Kemudian kalau tidak diketahui nih bentuknya nih, kalau benar-benar semuanya dari titik 0 sampai titik akhir data itu benar-benar tidak diketahui, itu yang mana ya tadi ya? Nah, misalkan yang seperti ini. Kalau kita, ini mungkin saya masih bisa menspesifikasi ya teman-teman. Ini linear, yang ini linear. Nah, ini berarti masih bisa teridentifikasi loh. Eh, apa namanya? Berarti kita bisa menggunakan semi parametrik. Semi parametrik ini notasinya ada x beta dengan fx. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang bagian di sini masih bisa kita spesifikasi bahwa model antara x dengan y ini masih berupa suatu fungsi yang terdefinisi. Nah, kalau yang di sini ya tadi balik lagi black box. Gimana nih bikin modelnya? Nah, di sini ada beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu dengan kernel, deret Fourier, spline parsial, dan juga Mars. Ini biasanya dipelajarinya di S2 gitu ya. Terus ada juga dan parametrik. Ini benar-benar tidak tahu kita gimana nih cara menspesifikasi modelnya. Karena nggak bisa dispesifikasi, maka nggak dituliskan kan dengan X beta gitu. Di sini ada kernel, ada lokal polinomial, deret Fourier juga, dan juga bisa dengan menggunakan spline. Begitu teman-teman ringkasnya kurang lebih untuk teman-teman tingkat 2, D4, mungkin bisa kenalan istilah-istilah ini dulu gitu ya. Adapun tekniknya nanti mungkin juga sederhana, belum sespesifik teman-teman SD. Mengingatkan kembali pada mata kuliah analisis regresi, ketika kita memiliki pola hubungan antara variabel X dengan variabel Y, apa yang harus kita lakukan? Ini misalkan kalian dapat data nih, ada X, ada Y. Apakah langsung hajar aja nih, masukin running? Kalau pakai R langsung ya, LM, Y, tilde X, selesai. Kalau pakai SPSS, klik, 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 keluar selesai. Apakah benar langsung seperti itu? Tentu saja bukan ya teman-teman. Kita harus melakukan visualisasi awal. Nah inilah gunanya mata kuliah EVD kalau kita kaitkan. Eksplor dulu pola hubungannya seperti apa. Nah, kalau pola hubungannya seperti ini, misalkan, ini bisa nggak kita gunakan pola-pola linear secara umum gitu? Susah kan ini teman-teman? Nih, nggak mungkin pakai linear. Berarti setidaknya dengan EVD ini kalian akan dapat insight, insight awal dari pola data yang kalian miliki. Lalu dari insight ini muncullah sebuah dugaan yang mana misalkan nih kalian bilang gini, berarti data saya ini tidak berdistribusi simetris, misalkan ada pola-pola tertentu yang tidak bisa dispesifikasi, kemungkinan besar tidak berdistribusi normal ini gitu. Nah, dengan adanya dugaan ini sebagai bekal awal untuk melakukan uji formal. Uji formal itu uji hipotesis gitu ya, teman-teman. Kemudian kalian melakukan pemodelan, tapi biasanya uji formal ini lebih berkaitan dengan apa? Uji hipotesis. And then setelah kalian uji formal, kalian yakin, oh nggak berdistribusi normal nih. Berarti kalian buat model yang bukan linear, misalkan pakai model-model yang lain gitu. Setelah dapat model berarti sama. Tahapannya adalah kalian melakukan kriteria evaluasi model. Cari residualnya berapa, kemudian bandingkan atau cari selisihnya dengan data aktual, data aslinya. Jadi kalian akan tahu seberapa baik model yang kalian bangun. Kemudian sangat penting gitu ya untuk memperhatikan kembali tujuan dari analisis supaya interpretasi dan prediksi yang kita lakukan itu masih menjawab tujuan penelitian. Nah, ini bagian penting dari tahap pertama eh, kerja data science, yaitu menspesifikasi model, apa namanya?
setelah business understanding, kok data understanding ya, business understanding. Kalau data understanding itu setelah kita tahu bisnisnya ya, tujuannya ngapain. Kemudian regresi parametrik. Tadi sebenarnya sudah saya ulang-ulang berkali-kali gitu ya teman-teman, tapi ini lebih lebih umumnya plus and minusnya. Dia mengasumsikan bentuk fungsi tertentu. Tadi kalau kata kunci saya adalah bisa dispesifikasi. Contohnya ya tadi yang sudah saya tuliskan beberapa itu. Kelemahannya apa sih? Kelemahannya adalah kurang fleksibel dan juga sensitif terhadap asumsi, sebagaimana yang teman-teman pelajari di dalam analisis regresi. Di sana banyak asumsi yang harus terpenuhi. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihannya adalah interpretasi itu mudah dan eksplisit. Eksplisit itu apa? Sama seperti yang tadi sudah kita pelajari. Setiap kenaikan X sebesar titik-titik gitu ya, sebesar satu satuan kalau data asli, sebesar satu standar deviasi itu kalau pakai scaling, maka nilai Y akan meningkat sebesar ya berapa koefisien regresi. Jadi itu mudah. Dalam regresi-regresi yang seperti ini masih mudah untuk melakukan interpretasi secara eksplisit. Kemudian resiko overfittingnya rendah. Overfitting rendah itu maksudnya apa sih? Kita lihat yang ini deh teman-teman. Nah nih, kita bisa membentuk apa namanya garis regresi, perkiraan garis regresi secara umum yang mendekati pola data, sebaran data secara umum. Tapi masih ada kan sebaran-sebaran yang tidak tersentuh atau mungkin jaraknya agak jauh gitu dari apa namanya estimasi yang kita buat. Nah ini yang eh, artinya pola datanya itu nggak benar-benar diikuti banget gitu. Tapi kalau yang ini nanti kita bisa bikin, misalkan nih ya teman-teman, saya hapus dulu tadi. Kalau menggunakan regresi yang non parametrik itu ada risiko overfit. Overfit itu sangat-sangat mendekati mengikuti pola data, misalkan benar-benar nih, walaupun memang masih jauh, tapi ini kalau gambar kurvanya sangat halus, sangat mengikuti pola data, dia akan cenderung overfit itu. Makanya kalau di regresi yang biasa, yang parametrik itu risiko overfittingnya rendah. Itu ya teman-teman. Next, kita masuk ke non-parametrik nih. Seperti apa? Kita kenalan aja dikit. dikit. Di regresi non-parametrik tidak mengasumsikan bentuk tertentu. Nah, ininya tidak bisa kita spesifikasi. Apa gitu. Ini masih banyak tanda tanya gitu ya. Apa sih model terbaiknya? Tapi kelebihannya adalah modelnya sangat fleksibel, teman-teman. Tadi yang saya bentuk meliuk-liuk gitu, sangat fleksibel, ngikutin data, sehingga bisa menangkap pola data yang sangat kompleks. Tapi konsekuensinya apa? Dari model yang sangat mengikuti bentuk data, bisa nangkep pola umum itu, ada resiko overfitting. Apa namanya itu mendekati pola datanya, benar-benar ngikutin pola datanya. Dan dari sini a very large number of observation is required, berarti kita butuh banyak sekali observasi supaya menghindari overfitting ini. Apakah hanya itu solusinya? Pastinya tidak ya teman-teman. Nanti kalau kalian S2 bisa dipelajari lebih lanjut. Oh iya, kalau di regresi parametrik karena mudah sekali untuk interpretasi seperti tadi yang sudah saya praktekkan, dia bisa diinterpretasi secara eksplisit dengan mudah, maka yang kita tuju itu selain prediksi juga bisa interpretasi pengaruhnya seperti apa misalkan gitu. Tapi di regresi non parametrik dia jarang sekali melakukan interpretasi gitu ya, tapi lebih diutamakan ke akurasi dari prediksinya gitu. Jadi seberapa akurat model kita itu digunakan untuk mendekati apa namanya datanya gitu. Jadi sekali lagi non parametrik lebih mengutamakan siapa akurasi prediksi dibandingkan interpretasi model karena sulit teman-teman untuk menginterpretasikannya. Oke, kita punya beberapa persamaan nih teman-teman tadi ya. Eh, spline truncated. Truncated ini artinya terpotong dengan 3 knot.
Apa sih not ini? Not itu adalah pemisah gitu ya. Jadi misalkan kita punya X nih. Ini not pertama, ini not kedua, ini not ketiga. Kalau kita memiliki 3 notes, berarti kita akan memiliki 4 bagian yang harus kita apa namanya spesifikasi modelnya. Nah, di sini misalkan ada persamaan seperti ini. Ini harusnya udah hilang ya, teman-teman. Di fungsi yang pertama seperti ini. Atau kita langsung fokus aja dulu ngegambar nih. Ini ada pola data kok kayak gini. Nggak kelihatan? Sebentar, saya ganti pakai mirror. Nggak bisa. Ya, ini misalkan pola datanya seperti ini, teman-teman. Oh, Bu, kok garisnya digambar dulu? Ya, ini sebenarnya aslinya udah ada garisnya, cuman gambarnya gambar garisnya menyusul gitu, tapi tadi dihapus titik-titiknya. Intinya gitulah ya teman-teman, nggak mungkin dong kita bikin garis dulu tanpa ada titik, karena garis itu sebenarnya adalah kumpulan titik-titik. Nah, itu. Tadi disebut kita memiliki 3 notes. Nah, ini notes pertama, ini notes 2, ini notes 3. Berarti, Bu nggak lurus ya, nggak apa-apa. Berarti kita akan memiliki beberapa model nih. Seperti yang tadi yang sudah saya bilang, di sini ada fx1, di sini ada f2x, di sini ada f3x, kemudian di sini ada f4x. Kalau kita spesifikasi misalkan yang di sini adalah S3 dalam fungsi T, S3 dalam fungsi T, ini T-nya, karena ini variabelnya T. Kalau ini notasinya X gimana ya? Berarti bukan T, berarti X gitu. Di sini cukup simple, misalkan fungsinya hanya beta 1T. Nah, itu kok bisa dispesifikasi ya? Ini udah melalui suatu proses, saya cuman intinya ya, kalian tangkap aja, intinya adalah bahwa setiap eh, potongan-potongan ya, potongan bagian ini memiliki fungsinya masing-masing gitu, teman-teman. Nah, terus yang apa namanya? Itu yang pertama nih, untuk T kurang dari K1. Berarti modelnya yang ini. Ya, beta 1T aja nih, kurang dari K1. Antara K1 sampai K2, salah. Antara K1 sampai K2 berarti kita gunakan beta 1T, beta 2T, K1. Berarti ini di sini persamaannya adalah, mana nih nulisnya biar rapi. S3 dalam T itu sama dengan, pola datanya masih mengganggu ya. Boleh saya hapus bentar pola datanya. Nah, di sini kita punya S3T sama dengan beta 1T ditambah beta 2T min K1. Nah, ini persamaan garis yang menurun ini. Jadi ini kayak kalian kalau ini ya, apa namanya? Kayak waktu ujian masuk dimanapun gitu, ketika kita belajar fungsi, fungsinya itu dipotong-potong. Untuk interval sekian pakai fungsi yang ini, interval sekian pakai fungsi yang ini. Nah, untuk K3, K2 kurang dari T kurang dari K3 kita menggunakan rumus. Nah, ini persamaan lain. Coba saya pakai warna lain. Berarti di sini S3 dalam T itu fungsinya sudah menggunakan beta 1 T ditambah beta 2 T min K1 ditambah beta 3 T min K2. Nah, yang terakhir silahkan teman-teman bisa tulis sendiri, bisa seperti ini gitu. Oke, ini hanya pengantar ya teman-teman, sekali lagi pengantar, jadi cukup kalian pahami sedikit-sedikit saja, nggak apa-apa, dimengerti. Kalau pengen tahu lebih lanjut boleh membaca sumber-sumber yang lain. Ini nanti silahkan dituliskan sendiri ya fungsinya.
Nah, artinya di dalam serangkaian data itu bisa diestimasi dengan beberapa fungsi regresi. Gitu. Ini adalah regresi non-parametrik. Satu lagi teman-teman, ada parametrik, non-parametrik. Tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya ya semi-parametrik. Kalau semi-parametrik ini pasti kalian bisa menebak ya. Berarti ada yang bisa dispesifikasi, ada yang nggak bisa dispesifikasi dong. Iya, betul sekali teman-teman. Contohnya nih, kita memiliki fungsi YI, eh, fungsi Y di dalam variabel XHI, XSI, dan XPI. Apa sih itu, Bu? Ya, pokoknya kita punya 3 variabel gitu. XH, XS, dan XP gitu. Notasi ini I1 sampai dengan N ya, bukan ke berapa, tapi I1 sampai dengan N. Kita lihat plotnya nih teman-teman. Pusing nggak nih ngelihat plot Y dengan XP ini? Plot Y dengan XP ini kita pakai garis begini, nggak cocok. Pakai garis begini, nggak cocok juga. Atau begini, nggak cocok. Malah jadi urat-uratan. Satu lagi kita coba begini. Wah, makin kacau ya, makin banyak nih data-data ini gimana nih errornya tinggi, apa nanti residualnya tinggi sekali nih gitu. Nah, inilah bentuk bahwa ternyata di dalam fungsi Y dalam XP ini tidak bisa kita spesifikasi, ya nggak bisa kita spesifikasi nih. Berarti kita gunakan tadi spline parsial dengan 2 nodes. Tadi saya bilang kalau ada 2 nodes berarti ada 3 yang kita spesifikasi. Ini saya kira-kira ya teman-teman karena saya tidak memegang apa aslinya. Nah, kira-kiranya mungkin begini. Jadi akan ada 3 apa namanya fungsi regresi. Nah, masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri gitu ya. Ini namanya spline parsial. Berarti si XPI ini hubungannya adalah nggak cuma non-linear gitu. Nggak bisa dispesifikasi hubungannya. Makanya dia menggunakan regresi non-parametrik. Jadi si PI ini hubungannya non-parametrik. Bagaimana dengan HI dan SI? Kita lihat gambarnya. Oh, ternyata pola datanya dia cenderung linear nih, teman-teman. Jadi bisa diwakili oleh sebuah garis regresi linear. Nah, kalau mereka ini XH dengan XS hubungannya linear berarti bisa direpresentasikan dalam X beta. Bentuknya seperti apa saya tidak mendetailkan karena ini hanya contoh. Ini juga bisa dispesifikasi sekali lagi yang ini tidak bisa dispesifikasi sehingga dipotong-potong, kuenya dipotong-potong. Gitu teman-teman. Ini adalah penjelasan yang tadi regresi semi parametrik. Kurva regresi semi parametriknya dinyatakan seperti ini. Ini bisa dispesifikasi beta. Ini juga bisa dispesifikasi maka bisa dibentuk seperti ini. Sedangkan untuk PI, benar nggak sih yang tadi XP ini tidak bisa dispesifikasi maka bentuk persamaannya jadi begini. Apa namanya? Ada kayak interval kan di sini gitu. Ada interval-intervalnya. Gitu ya, teman-teman. Apa namanya? Ya ini hanya semacam pengetahuan saja nanti bisa digali lebih dalam. Terus mungkin muncul dalam benak kalian. Jadi sebenarnya dalam pemodelan itu harus seperti apa sih gitu ya. Eh, kita harus milih yang mana? Apakah harus milih yang meliuk-liuk itu lebih baik atau yang begini saja atau yang harus begini? Jadi mungkin ini semua dosen sudah menyampaikan ya. Intinya adalah konsep pemodelan itu pilih yang paling sederhana. Nah, ini konsep kesederhanaan model. Kalau bisa diselesaikan dengan regresi linear berganda saja, dengan model yang sederhana saja sudah selesai, ngapain susah-susah? Itu biasanya gitu. Jadi sesuaikan dengan tujuan dan gunakan model yang paling sederhana dan paling mudah.
serta pentingnya dari interpretasi model. Kita bikin model yang susah-susah tapi kita tidak tahu apa maknanya, ya percuma gitu ya teman-teman. Karena pada akhirnya dari proses data science itu adalah kita harus menyampaikan apa maknanya, bagaimana menerapkannya, implementasinya gitu. Nah kalau kita nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, ya sayang ya dari proses yang sudah susah-susah itu kita buat. Oke teman-teman, itu adalah bagian terakhir ya dari part 2 regresi non-parametrik. Mungkin saya akhiri di sini dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian yang ketiga.